5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang jumlah n suku pertama deret aritmatika. Ini masih pada bab pola bilangan, sehingga kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya masih sama dengan yang sebelumnya. 3.1 membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk IPK-nya 311 dan 312 ini sudah dijelaskan pada video pertama. Kemudian menggeneralisasi pola barisan bilangan aritmatika ordo 1 menjadi suatu persamaan ini pada video kedua. Dan 314 menggeneralisasi pola barisan bilangan aritmatika ordo 2 menjadi suatu persamaan ini pada video ketiga. Kemudian menggeneralisasi pola barisan bilangan geometri menjadi suatu persamaan ini pada video keempat. Dan kali ini kita akan menggeneralisasi pola barisan bilangan aritmatika menjadi suatu persamaan atau rumus SN ya di sini. SN ini jumlah n suku pertama. Ini adalah fokus pembahasan pada video kali ini. Baiklah, kita lanjut ke materi prasyarat. Materi prasyaratnya tidak akan saya jelaskan, masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Di sini ada bilangan bulat operasinya ya, operasi aljabar juga, kemudian persamaan linear satu variabel, kemudian operasi dan sifat bilangan berpangkat. Ini khusus untuk barisan geometri atau deret geometri. Kita lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Ini peta konsepnya. Menentukan suku berikutnya dari suatu barisan sudah kita lalui. Kemudian menentukan rumus UN barisan aritmatika, barisan geometri ini sudah kita lalui, dan kita menginjak pada menentukan rumus jumlah n suku pertama. Kita simbolkan SN. SN ini dibacanya adalah jumlah n suku pertama. Untuk yang pertama kita akan bahas deret aritmatika sebelum kita lanjut ke video selanjutnya deret geometri. Kita ke deret aritmatika. Rumus jumlah n suku pertama, simbolkan SN untuk deret aritmatika. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya pampang rumus dari UN untuk aritmatika ordo 1, di mana UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah ini. Atau dengan kata lain, UN ini selalu ada unsur A-nya, kemudian ada unsur B-nya, di mana jumlah B ini adalah 1 kurangnya dari N ini. Ya, makanya di sini N kurang 1. Atau UN ini adalah BN ditambah A kurangi B. Nah ini. Nah, U1, U2, U3, U4, U5 merupakan barisan aritmatika ordo 1. Ingat ya, dari U1 ke U2 ini ditambah dengan bilangan tetap. U2 ke U3 juga bilangan tetap, ditambah bilangan tetap. U3 ke U4 ditambah dengan bilangan tetap. Itu adalah aritmatika ordo 1. Dan selanjutnya kita sebut hanya barisan aritmatika saja. Kemudian SN dibaca jumlah n suku pertama. Nah, jumlah n suku pertama ini harus benar-benar kita pahami karena sangat menentukan. Kita contoh supaya lebih jelas. S2 ini dibaca jumlah 2 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama, misalkan ini ada U1, U2, U3, U4, U5 dan selanjutnya. Jumlah 2 suku pertama berarti kita ambil 2 suku yang pertama. Kalau 2 suku yang pertama berarti U1 dan U2. Ini 2 suku yang pertama. Nah, karena yang diminta jumlah, maka kita jumlahkan. Maka S2 adalah U1 ditambah U2. Karena 2 suku yang pertama ditambahkan. Nah,
Dua suku yang pertama kita tambahkan. Kemudian S3 ini dibaca jumlah 3 suku pertama. Kita ambil dulu 3 suku yang pertama. 3 suku yang pertama adalah 1, 2, 3. Ini 3 suku yang pertama. U1 sampai U3. Nah, kita jumlahkan. Itulah ada S3. Ini. U1, U2, U3. U1, U2, U3 itu adalah 3 suku yang pertama. Kemudian kita jumlahkan, maka ini adalah S3, jumlah 3 suku pertama. Begitupun dengan S4, jumlah 4 suku pertama. Ya, kita ambil 4 suku yang pertama, berarti sampai sini. Sampai 4. Jumlah-jumlahkan, itu adalah S4. Untuk menentukan rumus jumlah N suku pertama, mari kita cermati beberapa contoh di bawah ini. S2, berarti U1 tambah U2. U1 ini di barisan aritmatika, U1 itu adalah A. U2 berarti A tambah B, karena B-nya ini jumlahnya kurang dari 1, kurangnya dari sini. Kalau ini 2 berarti B-nya 1. Ya. Kalau di sini 1 berarti B-nya 0, nggak ada. Nah ini. Kemudian saya tulis S2 juga, hanya penulisannya saya balik. Kalau tadi dari yang kecil ke yang besar, sekarang saya balik dari yang besar ke yang kecil. Barisan yang ini dengan yang atas dengan yang bawah sama ya. Hanya penulisannya saya balik, tukar urutannya. Ini dari yang kecil ke yang besar, ini yang besar ke yang kecil, seperti ini. Kemudian saya tambahkan kedua ruas. 1S2 ditambah 1S2. Maka ini hasilnya kalau ditambahkan menjadi 2S2. Karena S2-nya jadi ada 2 kalau ditambahkan ya. Ini 1S2, ini 1S2, maka jadi 2S2. Sama dengan, nah, yang ini. A dengan A plus B kita tambahkan. A tambah A, maka menjadi 2A. Nah, di sini B. B-nya untuk yang atas tidak ada temannya. Maka B tambah 0 ya artinya. Berarti B tambah 0 ya B. Kemudian, suku yang kedua ini. A tambah B ditambah A. Nah, A tambah A, 2A. B di sini tidak ada temannya, di sini berarti 0. B tambah 0 ya tetap B. Kemudian kita lihat ternyata untuk ruas kanan ini sukunya sama 2A plus B. Ini juga nilainya 2A plus B. Nah, 2A plus B ini ternyata sebanyak ada 2. 1, 2. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian. 2S2 ini ya, kita tulis lagi sama dengan kita tulis lagi. Nah, karena 2A plus B-nya ada 2 buah, 1, 2, maka kita bisa jadikan perkalian. 2 dikali 2A plus B. Penjumlahan berulang 2A plus B sebanyak 2 kali. Nah, ini ya. Ini. Kita simpan dulu, nanti kita amati di akhir. Yang berwarna merah ini, kita lanjut untuk S3. Dengan cara yang sama, S3 pun seperti ini ya, U1 tambah U2, U3. U1 berarti A, U2 berarti A plus B, U3 nah A plus 2B. Ingat ya, jumlah B-nya itu selalu lebih kecil 1 dari sini. Kalau ini 3 berarti B-nya 2. Karena 3 dikurangi 1 dulu. 2B. Kemudian, saya tulis lagi S3 tapi urutannya terbalik. Jadi saya balik tulisnya dari sini A plus 2B, A plus B, di yang tengah tetap, kemudian yang kecilnya terus di ujung. Kemudian kita jumlahkan. 1S3 ditambah 1S3 berarti menjadi 2S3. Sama dengan, nah ini setiap sukunya kita jumlahkan juga. A tambah A, maka menjadi 2A. Di sini B-nya tidak ada, berarti 2B tambah 0, 2B. Kemudian untuk yang tengah, suku tengah, A tambah A, 2A, 1B tambah 1B, 2B. Kemudian untuk suku yang terakhir, A tambah A, 2A, 2B, di sini tidak ada B-nya berarti 0 ya, 2B tambah 0, 2B. Nah, ternyata untuk ruas kanan ini juga suku-sukunya bernilai sama, 2A plus 2B. Yang ini 2A plus 2B, yang ini pun 2A plus 2B. Maka 2A plus 2B ini kita bisa nyatakan menjadi perkalian karena ini penjumlahan berulang ya. Berarti menjadi
Nah, 2S3 ini dari sini sama dengannya, tulis lagi, jadi 3 kali 2A plus 2B. Kenapa 3 ini muncul? Karena ini 2A plus 2B-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan ini 3 ya. Simpan dulu, kita akan cek lagi satu lagi S4. Nah, S4 artinya penjumlahan 4 suku pertama, U1, U2, U3, U4. Nah, kita tuliskan U1 itu A, kemudian U2 A plus B, U3 A plus 2B, U4 A plus 3B. Nah, ini B-nya ada sejumlah, dari sini kurang 1 ya, karena rumusnya ini. Ingat, ini deret aritmatika, berarti hubungannya dengan barisan aritmatika. Kemudian S4 yang bawah ini saya tulis kembali, hanya urutannya dibalik dari sini ya, dari U4, U3, U2, U1. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan A tambah A, 2A, 3B, di sini tidak ada B-nya berarti 0, 3B tambah 0, 3B. Kemudian suku yang keduanya A tambah A, 2A, 2B ditambah 1B, 3B. Kemudian yang ini pun sama, A tambah A, 2A, 2B tambah B, 3B. Nah, kemudian yang terakhir A tambah A, 2A, 3B ditambah 0, karena tidak ada tetap 3B. Kemudian kita perhatikan ini suku-sukunya bernilai sama, yaitu 2A plus 3B. Maka kita bisa nyatakan menjadi perkalian 2A tambah 3B kali. Nah, lihat aja jumlahnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti kali 4. Nah, ini 4 kali 2A plus 3B. Nah, kita kumpulkan dari U2, U3, U4 ini ya, supaya lebih jelas. Walaupun ini masih terlihat, kita dekatkan saja. Mari kita amati hasil ketiga contoh di atas. Nah, ini 2S2 hasilnya tadi adalah 2 kali 2A plus B. Yang kedua 2S3 ini hasilnya adalah 3 dikali 2A plus 2B. Kemudian 2S4 sama dengan 4 2A kali 2A plus 3B. Kita amati. Untuk S2 ini, untuk S3 ini, untuk S4 ini. Tolong kalian amati, ada unsur yang samanya, ada unsur yang beda-bedanya. Kalau unsur yang bedanya, lihat teratur atau tidak, ada hubungannya enggak dengan angka 2, 3, dan 4 ini. Ya, 2, 3, 4 ini berpengaruh enggak terhadap ruas kanan. Nah, nanti kita akan generalisasi untuk 2SN ini, kira-kira kita akan mendapatkan seperti apa. Nah, ini pertanyaannya. Dari hasil pengamatan ini, kalian coba cari atau simpulkan dari sini ya, pengamatan. Kalau 2SN berarti ruas kanannya apa? Nah, mari kita sama-sama saja. 2S2, nah berarti N-nya 2 ya, N-nya 2. Di sini untuk yang ini dulu ya, yang di luar penjumlahan A, B ini. S2 di sini 2, S3 di sini 3, S4 di sini 4, S5 saya yakin kalian bisa menyimpulkan. Kalau S5 berarti di sini apa nih? Pengali ini. Betul. Kalau S5 berarti di sini juga 5. Kenapa? Karena ini mengikuti ya. 2, S2 di sini 2, S3 di sini 3, S4 di sini 4. Kalau S5 berarti di sini 5. Kalau Sn berarti yang di sini N. Nah, 1 kita dapatkan. Pengalinya adalah N. Kemudian kurung buka ya. Nah, lihat amati. Untuk S2 di sini yang A-nya 2A. S3 yang A-nya 2A. S4 di sini yang A-nya 2A. S5 nah, A-nya berapa? 2A juga, betul. Kenapa? Karena ternyata S2, S3, S4 untuk unsur A-nya itu sama, yaitu 2A. Maka 2SN untuk A-nya siapa? Betul, 2A juga. Berarti kita sudah menemukan ya. Untuk 2SN itu adalah N kurung buka 2A. Nah,
Sekarang kita tinggal amati juga yang unsur B-nya. S2 di sini B-nya 1. Nah, kalau nggak ditulis di sini ada 1 ya. S2 di sini 1B. S3 di sini 2B. S4 di sini 3B. Ini beda-beda ya. Ada kaitannya nggak dengan angka 2, 3, 4? Ada ya, betul. Ternyata jumlah B ini selalu kurang dari sini 1 ya. 2 kurangi 1, 1. Nah, makanya B-nya di sini 1. S3. Nah, di sini berarti 3 dikurangi 1. 2, makanya B-nya 2. S4. 4 kurangi 1, 3. Makanya B-nya 3. Berarti kalau Sn untuk B-nya di sini tinggal kurangkan dulu dari sini. N kurangi 1 baru kita kalikan B. Nah, berarti kita dapatkan untuk 2Sn ini di sini N kurung buka 2A ditambah jumlah B-nya adalah N kurangi 1. Nah, selalu kurang dari 1 ya, kurang dari sini. Nah, sehingga peroleh seperti ini. 2Sn N kurung buka 2A, karena ternyata tetap ya untuk 2A. Untuk A-nya tetap 2A, 2A, 2A. Maka untuk Sn pun ini 2A. Kemudian untuk B-nya ternyata kurang 1 dari sini. N kurang 1 kali B. Nah, ini 2-nya kita usir ke ruas kanan. Ini di perkalian ya, 2 kali Sn. Kalau kita usir, asalnya kali menjadi bagi. Maka 2 ini jadi pembagi. N per 2. N per 2 kali 2A plus N kurang 1. Nah, ini adalah rumus dari jumlah N suku pertama. Dan kalau kita teruskan, ini untuk mencari rumus lain ya, selain ini. Kalau kita teruskan, 2A ini kan bisa kita uraikan ya. 2A itu berarti A-nya penjumlahan A sebanyak 2 kali. Berarti A ditambah A. Ini 2A ya. Nah, ini N-1 kali B-nya kita tulis lagi. Nah, sekarang kelompokkan yang ini ya dengan yang ini. Nah, ternyata A ditambah N kurang 1 B ini adalah, lihat yang sebelah kanan. A ditambah N kurangi 1B itu merupakan UN. Nah, ini A ditambah N kurangi 1B ini merupakan UN. Nah, dari sini sampai sini adalah UN ini. A-nya kita tulis lagi. Nah, ini rumus, bisa menggunakan rumus ini juga ya untuk Sn. Berarti kita dapatkan dua bentuk rumus Sn. Yang pertama ini Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Atau Sn sama dengan N per 2, A ditambah UN. Sebenarnya adalah A itu suku pertama, UN itu adalah suku terakhir yang dijumlahkan. Ini adalah suku terakhir yang dijumlahkan. Nah, ini. Nah, jadi rumus jumlah N suku pertama Sn adalah, nah ini, ada dua ya, ada dua bentuk. Kalian bisa pilih yang sesuai dengan soal nanti yang diperlukan untuk mengerjakan soal yang mana yang lebih mudah. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N min 1 kali B, atau Sn sama dengan N per 2A ditambah UN, atau suku terakhir yang dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan memberikan contoh soal ya, supaya kita lebih mantap lagi cara memanfaatkan rumus ini, rumus Sn ini yang sudah kita temukan. Contoh 1, tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 3, 7, 11, 15. Wah, kalau ini manual lumayan ya. Pertama berarti kita harus mencari 100 suku. Yang pertama, ini di sini yang sudah diketahui ada 4. 3, 7, 11, 15. Berarti kita kalau manual ya kita teruskan 3, 7, 11, 15, dan 19, 23 dan seterusnya sampai angka-angkanya ada 100 angka.
Nah, setelah menemukan 100 angka ini, belum beres. Karena di sini yang diminta adalah SN, jumlahnya. Berarti nanti setelah dapat 100 suku, yang pertamanya kalian jumlahkan. 3 tambah 7, 10, 10 tambah 11, 21, 21 tambah 15, 36, dan seterusnya sampai 100 angka. Lumayan repot ya. Nah, itu cara manual. Maka kita akan gunakan rumus yang sudah kita turunkan supaya kita mengerjakannya tidak manual. Ya, kita jawab. Dari soal diketahui N sama dengan 100. Nah, dari mana nih N sama dengan 100? Karena di sini adalah SN. SN berarti N-nya 100. Ya, makanya dari sini. Kemudian A-nya. Nah, A itu adalah suku pertama, betul. Suku pertamanya di sini 3. Nah, karena ini deret aritmatika, berarti nanti akan ada beda. 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15, ini ditambah angka berapa? Ternyata sama-sama ditambah 4. 3 ke 7 tambah 4. 7 ke 11 tambah 4. Dan seterusnya. Seterusnya. Maka B-nya adalah 4. Jika sudah diketahui 3 unsur ini, maka kalian ketika ditanya S100, kalian bisa gunakan rumus yang bawah ini ya. Nah, ini substitusikan ke rumus ini. Maka akan kita peroleh S100 karena N-nya 100 ya. Kemudian N per 2, N per 2, N-nya 100. Berarti 100 per 2. Kemudian 2A, 2 kali A, A-nya 3. Kemudian ditambah N kurang 1. N kurang 1. N-nya 100. 100 kurang 1 dikali B. B-nya 4. Nah, ini. Jadi, angka-angka ini mengikuti rumus ya dari sini. Sekali lagi, angka-angka yang ada di sini itu mengikuti rumus. Nah, dengan N, A, dan B-nya ganti dengan angka yang sudah kita ketahui di soal. Selanjutnya kita hitung saja. 100 dibagi 2, 50. 2 kali 3, 6. 100 kurangi 1, 99. 4-nya kita tulis. Ya, harus tahu 50 dari mana, 6 dari mana, 99 dari mana. Ini mengikuti bentuk yang atas ya. 100 dibagi 2, 50. 2 kali 3, 6. 100 dikurangi 1, 99. 40. Kemudian kita lanjut proses yang di dalam kurung kita utamakan dulu ya. Yang perkalian dulu. 99 kali 4. Nah, kalau kita kalikan, kita peroleh 390. Nah, silakan kalian cek kotret lagi ya. Nah, yang lainnya saya tulis 50, 6-nya saya tulis kembali. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 6 ditambah 396. Maka kita peroleh 402. 50-nya kita tulis lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan saja 50 dikali 402. Dan kita peroleh 20.100. Ini adalah jawaban dari soal. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan ini. Kalau kita jumlahkan dari 3, 7, 11, 15 sampai suku yang ke 100 ini, jumlahnya adalah 20.100. Ya, gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, sekarang tentukan nilai dari 2 ditambah 7 tambah 12 tambah 17 sampai di sini ada ya bilangan-bilangan lain yang tidak dituliskan dan yang terakhirnya adalah 122. Nah, berapa jumlahnya? Hanya ini kita lihat ternyata 2 ke 7 itu teratur ya. 7 ke 12 teratur juga. Ternyata ditambah 5 ya. 2 tambah 5 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 5 17. Nah, sampai suku terakhir ini 122. Ini berapa nilainya kalau kita jumlahkan dari 2 sampai 122? Itu pertanyaannya. Kita jawab
Dari soal diketahui A sama dengan 2. Nah, A itu adalah suku yang pertama nih. Kemudian bedanya atau penjumlahnya tadi 5. Karena 2 ke 7 tambah 5, 7 ke 12 tambah 5, 12 ke 17 tambah 5. Nah, kemudian yang diketahui lagi ternyata adalah suku terakhir UN. Nah, ini suku terakhir yang dijumlahkan. UN sama dengan 122. Dari sini kita akan mencari nilai N ini. Nah, pertama-tama UN kita tuliskan. Ya, kalau menggunakan rumus yang sebelahnya ya, BN A kurangi B. BN berarti 5N, A kurangi B. Nah, 2 dikurangi 5 kurang 3 ya. Jadi rumus UN itu 5N dikurangi 3. Ini dari mana? Dari rumus aritmatika ya. Barisan aritmatika. Ingat, UN itu adalah BN ditambah A kurangi B. BN, B-nya 5, berarti 5N. A kurangi B, A kurangi B. 2 dikurangi 5, berarti negatif 3. Nah, ini. Nah, ternyata nilainya 122. Ya, nah ini dari rumus ini. Kemudian negatif 3-nya atau kurang 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi penjumlahan. Berarti 5N sama dengan 122 ditambah 3. Karena ini hasilnya pengurangan, pindah ruas menjadi penjumlahan. Kita peroleh menjadi 125. Betul. 5N sama dengan 125. Kemudian 5-nya kita pindahkan. 5N artinya 5 kali N. Kalau pindah ruas, kali menjadi bagi. Maka N-nya menjadi 125 dibagi 5. Kita tinggal hitung saja. N-nya adalah 25. Nah, ketika A, B, dan N-nya sudah ada, kalian bisa menggunakan rumus yang bawah ataupun yang atas. Saya contohkan di sini, maka 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 sampai 122 ini sama saja dengan S25. Karena ini kita sudah tahu 25. Jadi jumlah 25 suku pertama ini. Ya. Kemudian kita gunakan rumus. Nah, di sini saya gunakan rumus yang atasnya. Suku pertama ditambahkan suku terakhir dikalikan N per 2. N-nya 25, maka 25 per 2. Suku pertamanya 2, A-nya 2 ya. Suku terakhirnya, UN ini 122. Kita jumlahkan. Yang dikurung 2 ditambah 122, ini 124. Ya, 25 per 2-nya kita tulis lagi. Nah, karena 25 itu enggak bulat dibagi 2, saya baginya yang 124 dibagi 2. Nah, ini 124 dibagi 2 itu adalah 62. Sehingga 25 kali 62, maka kita akan peroleh, kalikan saja ya, 25 kali 62, hasilnya 1550. Nah, jadi 2 ditambah 7 tambah 12 tambah 17 sampai 122 kalau dijumlahkan, ini jawabannya adalah 1550. Kita lanjut ke contoh 3. Diketahui barisan aritmatika memiliki suku ke-25 sama dengan 45 dan suku ke-13 21. Tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, barisan ini 50 suku pertamanya berapa? Pertama-tama dari soal diketahui U25. U25 ini kita nyatakan dulu dalam bentuk A dan B, maka seperti ini, A tambah 24B sama dengan 45. Kemudian suku ke-13, kalau kita nyatakan A dengan B berarti A tambah 12B. Nah, ini B-nya selalu kurang 1 dari sini. 12 kurang 1, 12. Ini nilainya 21. Nah, kita perhatikan dari sini sampai sini saja. Kita kurangkan. Maka A dikurangi A, habis ya A-nya. 1A dikurangi 1A, habis 0, 0A.
makanya tidak ditulis A-nya di sini. 24B dikurangi 12B. Kita kurangkan, berarti B-nya tinggal 12B. 24B dikurangi 12B, maka B-nya tinggal 12B. Sama dengannya kita tulis lagi, 45 dikurangi 21. 5 kurangi 1, 4. 4 kurangi 2, 2. Maka 20. Nah, ini menjadi persamaan linear satu variabel. 12B. 12 kali B sama dengan 24. Berarti B-nya kita tinggal pindah ruaskan saja 12. Asalnya kali, pindah ke sini jadi bagi. Jadi B-nya itu adalah 24 dibagi 12. 24 bagi 12 jelas 2. Jadi dapat B-nya 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai A-nya, kita substitusikan nilai B sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Mau yang bawah, mau yang atas, terserah. Ini nanti hasilnya akan sama. Dan saya biasanya mengambil nilai yang mudah dihitung, yang sederhana. Saya ambil yang bawah. A plus 12B sama dengan 21. Maka di sini A ditambah 12B. 12B. B-nya 2. Maka ditulis langsung 2. Sama dengan 21. Kemudian 12 kali 2. 24. Berarti A tambah 24. Ini dari sini dikalikan. Sama dengan 21. Kemudian A-nya, nah, kita tinggal ngusir saja 24. Ditambah 24 ya, pindah ke sini. Asalnya tambah menjadi kurang. Berarti A 21 dikurangi 24. Kita hitung ternyata negatif 3. Nah, ketika A dan B-nya sudah diketahui, kemudian N-nya pun sebenarnya sudah diketahui karena di soal diminta adalah jumlah 50 suku pertama, berarti N-nya 50. Nah, sehingga langsung substitusikan ke rumus ya. Rumus ini Sn sama dengan N per 2. Karena N-nya 50 berarti S50 berarti 50 per 2. Nah, ini. Kemudian 2A. 2A-nya negatif 3 ditambah, karena N-nya 50 berarti ini kan N-1 berarti 50 kurangi 1 dikali B. B-nya 2. Nah, tinggal menghitung saja. 50 dikurangi 2, 25. 2 kali negatif 3, negatif 6. Kemudian 50 kurangi 1, 49. Kemudian 2-nya kita tulis. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung. 49 kali 2, 98. Yang lainnya saya tulis 25 dan negatif 6-nya saya tulis kembali. Kemudian kita hitung yang di dalam kurungnya, diutamakan 98 ditambah negatif 6. Nah, uangnya 98, utangnya 6, maka yang tersisa uang. Uangnya hanya berkurang karena sebagian dibayarkan di utang. Jadi 92. 25-nya tetap ditulis. Nah, sehingga S50 ini kita tinggal mengkalikan saja 25 kali 92 dan hasilnya 2300. Silahkan kalian cek ya, ref 25 kali 94 hasilnya betul nggak 2300 ya. Dan hitungan saya jawabannya 2300. Kita lanjut untuk menguji pemahaman kalian tentang pembahasan. Di video kali ini kalian kerjakan latihannya ya, kerjakan soal-soal di bawah ini. 1. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan 4, 11, 18, 25 dan seterusnya sampai 20 suku pertama, silakan jumlahkan. Kemudian soal yang kedua, tentukan hasil 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 sampai terakhir tambah 58. Ini nilainya berapa? Silakan kerjakan. Jika sudah, kalian bahas bersama-sama guru kalian. Terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.